Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 46. Melanjutkan cerita sebelumnya. 1 bulan kemudian. Istana Hongmeng, Aula Tianzun. Jing Yun, kamu di sini. Li Xiyin di samping Lingxia Tianzun melihat Tan Yun masuk, tersenyum. Melihat antusiasme Li Xiyin terhadap Tan Yun, Zhao Wuyi di aula semakin marah. Iya, setelah Tan Yun mengangguk ke arah Li Xiyin, dia membungkuk ke arah Lingxia Tianzun dan berkata, Yuner telah melihat guru. Itu bagus. Lingxia Tianzun memandang Tan Yun dan memuji tanpa ragu, Yuner, kamu sudah menjadi kaisar suci kelas 2, dan kecepatan kultivasimu benar-benar luar biasa. Terima kasih, guru, atas pujiannya. Tan Yun dengan hormat. Selanjutnya, Tan Yun Muzhen Tianzun mengepalkan tinjunya dan berkata, saya telah melihat saudari. Ya, Muzhen Tian tersenyum, dengan sentuhan rasa malu di wajahnya yang menakjubkan. Sejak zaman kuno, kecantikan mencintai pahlawan, Muzhen Tianzun, yang memiliki kesan baik tentang Tan Yun sebelumnya. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme di kota militer Qingtian, dia tidak tahu mengapa. Setelah dia kembali ke kota Dewa Hongmeng, bayangan Tan Yun selalu melekat di benakku. Pada saat ini, setelah Muzhen Tianzun melihat Tan Yun lagi, detak jantungnya semakin cepat. Perasaan ini sangat aneh. Dia tidak pernah tergerak oleh pria manapun, dan dia tidak mengerti kasih sayang seperti apa yang dia rasakan untuk Tan Yun sekarang. Yu Chihao, yang selalu memperhatikan setiap gerakan Muzhen Tianzun, mengerutkan kening, dan berkata pada dirinya sendiri, mengapa Muzhen menunjukkan rasa malu pada anak ini. Memikirkan hal ini, Yu Chihao berkata dengan transmisi suara kepada Tan Yun, adik kecil, Muzhen milikku. Jangan ambil dariku. Ada ancaman dalam kata-kata Yu Chihao. Setelah mendengar ini, Tan Yun mengerutkan kening, dan adegan berikutnya membuat Yu Chihao merasa malu. Kakak bela diri, siapa dia? Tan Yun bertanya sambil menunjuk Yu Chihao. Muzhen Tianzun tersenyum, dan sepasang lesung pipit muncul di wajahnya, adik laki-laki, namanya Yu Chihao, saudara keduamu. Oh, ternyata itu saudara kedua. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, saudari, apakah Anda dan saudara laki-laki kedua? Ah, pertanyaan macam apa? Muzhen Tianzun segera menggelengkan kepalanya, kamu salah paham adik laki-laki, aku bukan seorang pendampingnya. Ternyata bukan pendamping. Tan Yun berkata, Tuan saudari, saudara kedua baru saja memberi saya transmisi suara, mengatakan bahwa Anda adalah orangnya, jadi saya tidak ingin merampoknya. Begitu kata-kata ini keluar, Yu Chihao merasakan panas terik di pipinya, dan gerakan Tan Yun tidak diragukan lagi ucapan Tan Yun menamparkan wajahnya. Muzhen Tianzun tiba-tiba menatap Yu Chihao dengan dingin dan menyamping, adik kedua, tolong jangan bicara omong kosong. Tidak mungkin bagiku dan kamu sekarang, dan bahkan lebih tidak mungkin di masa depan aku tidak menyukaimu. Ditolak oleh wanita tercinta di tempat, Yu Chihao menekan keinginan untuk merobek Tan Yun, dan tersenyum malu, saudari, saya tahu, Anda tidak perlu marah lagi, saya tidak akan berbicara omong kosong lagi. Yah, jangan ambil ini sebagai contoh. Setelah Muzhen Tianzun berkata dengan dingin, dia mengabaikan Yu Chihao. Uhuk-uhuk, setelah Lingxia Tianzun memberikan batuk ringan, dia memperkenalkan Tan Yun kepada saudara perempuan dan laki-laki Tan Yun yang tersisa. Kemudian, Lingxia Tianzun tersenyum dan berkata, Yuner, ada 2 hal yang datang menemuimu sebagai guru hari ini. Pertama, biarkan kamu mengenal saudara-saudari. Kedua, untuk menyelesaikan konflik antara kamu dan kakak perempuan ketiga dan keempat, kamu semua adalah murid yang disukai oleh guru, dan guru berharap kamu bisa rukun satu sama lain dan saling menghormati sebagai murid. Tan Yun dengan hormat berkata, Guru, tidak ada konflik antara para murid dan kakak perempuan ketiga dan keempat. Tidak, Lingxia Tianzun berkata, bukankah kamu memiliki konflik karena pasir hisap emas spasial? Tuan, kamu terlalu khawatir. Tidak ada yang bisa dilakukan.
Tan Yun tersenyum sedikit, pasir hisap emas spasial dicari oleh paman saya Bai Feng untuk muridnya. Dia menemukan sumber pasir hisap emas spasial terlebih dahulu. Sementara pamanku memimpin orang ke tambang, kakak senior 3 membawa sepupunya dan kakak senior 4, dan menduduki tambang mereka secara paksa. Lalu, saya pergi ke sumber tambang dan ingin mencari saudara dan saudari senior untuk mengembalikan sumber mineral. Tetapi sebelum para murid berbicara, sepupu kakak laki-laki ketiga memarahi, kata-katanya sangat jelek, dan dia tidak memiliki pendidikan sama sekali. Jadi murid itu mengajarinya sedikit. Tuan, beginilah keadaannya. Tan Yun tersenyum, bagaimanapun, tidak peduli bagaimana saudara laki-laki ketiga atau saudara perempuan keempat, mereka selalu yang lebih tua, secara paksa menduduki tambang. Sebagai adik laki-laki, saya tidak akan peduli dengan mereka. Tuan, saya tidak peduli jika muridnya adalah korban. Mungkinkah kakak senior 3 dan kakak senior 4 harus berdebat dengan saya? Kata-kata Tan Yun dapat digambarkan sebagai air yang menetes, yang mau tidak mau membuat orang terlihat mengesankan. Ibu, Jing Yun benar-benar cerdik. Li Xin tersenyum pada Tan Yun dan berbicara dengan Ling Xia Tianzun. Yah, dia memang cukup pintar. Zhao Wei dan Yang Yuxin sudah marah di hati mereka ketika Ling Xia Tianzun berbicara. Keduanya ingin membantah, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa tidak ada alasan untuk membantah. Wei, Yuxin, adik laki-lakimu sangat berpikiran terbuka, apakah kamu masih ingin berdebat dengannya? Ling Xia Tianzun berkata dengan ringan. Tuan, muridnya agak tidak pantas. Setelah Zhao Wei dan Yang Yuxin berkata serempak, mereka memandang Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, saya tidak bisa menyalahkan adik laki-laki itu. Zhao Wei segera tersenyum dan berkata, adik laki-laki. Di bawah bimbingan tuannya, saya dan saudari keempat telah mempelajari teknik pemurnian seumur hidup. Pasir hisap emas spasial adalah bahan yang sangat langka untuk dimurnikan. Kuharap junior bisa memberiku dan kakak senior keempatmu. Yang Yuxin juga berpura-pura sangat antusias dan berkata, adik laki-laki, beri aku dan kakak ketiga. Tepat ketika semua orang mengira Tan Yun akan setuju, hanya Li Xin dan Mu Zentianzun yang percaya bahwa kepribadian Tan Yun pasti tidak setuju. Ini memang masalahnya. Kakak senior dan kakak keempat, aku sangat menyesal. Kakak laki-laki pasir hisap emas itu tidak cukup. Benar-benar tidak ada cara untuk membagikannya kepadamu. Tan Yun memasang ekspresi murah hati, saya akan menemukan sumber mineral di masa depan, saya akan memberi tahu Anda. Zhao Wei mengerutkan kening, adik laki-laki, Anda tidak tahu cara memurnikan alat, mengapa Anda menginginkan pasir emas spasial? Jika Anda ingin pasir hisap emas menemukan seseorang untuk membantu Anda memperbaiki artefak, mengapa Anda tidak memberikan pasir hisap emas kepada saya dan saudara perempuan keempat Anda, dan kami membantu Anda memperbaiki artefak, bagaimana dengan sisa pasir hisap emas? Oke, Tan Yun sepenuhnya setuju. Namun, kata-kata Tan Yun mengejutkan semua orang kecuali Mu Zentianzun. Tan Yun berkata, kakak senior dan kakak keempat, saya ingin menggunakan pasir hisap emas spasial ini untuk menyempurnakan menara ruang dan waktu Tianzun yang terbaik. Anda berjanji untuk membantu saya memperbaikinya, dan pasir hisap emas spasial saya akan diberikan kepada Anda. Jing Yun, kamu menipu kami. Kemarahan Zhao Wei tidak lagi dapat ditahan, dan ledakan total, dengan tegas berkata, melihat seluruh dunia Dewa Hongmeng, mereka yang dapat memperbaiki menara Dewa Tianzun terbaik, tidak lebih dari 5 jari, tetapi Anda mengatakannya dengan sengaja. Kamu jelas tidak ingin memberi kami pasir hisap emas. Mendengar ini, Tan Yun mengangkat bahu dan berkata, kakak senior, tidak pantas bagimu untuk berteriak seperti ini. Kamu tidak memiliki kemampuan untuk membantuku memurnikan menara ruang dan waktu Tianzun, jadi kamu masih menginginkan pasir hisap emas. Apakah kamu bercanda? Ling Xia Tianzun mengerutkan kening, dan ketika dia hendak berbicara, kalimat Tan Yun selanjutnya mengejutkannya. Juga, suara Tan Yun tiba-tiba tenggelam, kakak senior, jangan duduk dan melihat langit sebagai manusia. Mengapa kamu begitu yakin bahwa aku tidak mengerti teknik pemurnian? Yuner, apakah Anda tahu cara menyempurnakan alat? Ling Xia Tianzun cukup penasaran. Ya Tuan, Tan Yun membungkuk dan berkata, kakak bela diri telah memberikan transkrip pengalaman pemurniannya kepada murid itu. Yuner mengingat semua pengalaman pemurnian master dan saudari,
Dan, Anda memberinya kode ilahi 4 keterampilan. Yuner telah berada di menara waktu dan ruang selama ratusan juta tahun. Yuner berpikir bahwa sekarang, keterampilan pemurnian Yuner masih bagus. Mu Zhen Tianzun, yang berada di samping, tidak menunjukkan giginya. Hanya dia yang tahu bahwa dia tidak pernah menunjukkan pengalaman kode ilahi 4 keterampilan kepada Tan Yun. Tapi dia tahu betul bahwa 4 keterampilan dari semua orang yang hadir tidak setinggi Tan Yun. Karena pengarang dari 4 keterampilan ilahi klasik adalah Tan Yun. Mendengar ini, mata Lingxia Tianzun menunjukkan sentuhan keterkejutan. Benarkah? Kamu bisa belajar sendiri tanpa guru? Tan Yun tersenyum dan berkata, Guru, saya hanya bisa menyalahkan para murid atas bakat mereka. Kamu semakin nakal. Lingxia Tianzun memuji matanya, seberapa tinggi Anda dalam seni pemurnian? Yuner tidak terlalu jelas, jadi saya sedang mencari pasir hisap emas untuk mencoba memurnikan. Tan Yun berkata, tapi menurutku keterampilan pemurnian lebih baik daripada saudara ketiga. Di mata Lingxia Tianzun, pembicaraan santai Tan Yun hanya biasa saja. Tapi dalam benak Zhao Wuyi, itu adalah provokasi dan tamparan. Adik laki-laki, apa maksudmu dengan itu? Maksudmu kakak itu, aku tidak sebaik kamu. Wajah Zhao Wuyi tenggelam. Kakak senior, mengapa kamu sangat marah? Tan Yun berkata sambil tersenyum, aku baru saja mengatakannya dengan santai. Hah? Zhao Wuyi mendengus dingin, dan kemudian, menghadap Lingxia Tianzun, dia membungkuk dan berkata, Tuan, saya tidak tahu harus berkata apa, saya sangat kesal ketika melihat adik laki-laki itu. Karena dia mengatakan bahwa murid tidak sebaik dia dalam seni pemurnian, aku ingin bersaing dengannya. Lingxia Tianzun mengerutkan kening, lalu tersenyum. Menurutnya, gesekan antar saudara adalah hal yang wajar. Oke, Lingxia Tianzun berkata, saya ingin melihat Yuner sebagai seorang guru, seberapa banyak yang dia ketahui tentang seni pemurnian. Yuner, bisakah kamu berani? Tan Yun dengan hormat berkata, kembali ke guru, saya ingin mencobanya. Yah, ada keberanian. Lingxia Tianzun berkata, lupa memberitahumu, kakak ketigamu adalah master peringkat suci. Ah, sangat kuat. Tan Yun pura-pura terkejut. Kenapa kamu takut? Zhao Wuyi dengan dingin mendengus. Lagi pula aku takut pada apapun, aku tidak akan malu jika kalah. Tetapi jika kamu kalah, kakak senior, kamu akan sangat malu. Tan Yun tersenyum. Aku akan kalah darimu. Bermimpi. Zhao Wuyi menyeringai dan berkata, saya seorang senior, saya akan membiarkan Anda, bagaimana Anda bisa membandingkan? Tidak, kamu tidak harus membiarkanku, kakak ketiga. Tan Yun melambaikan tangannya dan berkata, bagaimana Anda mengatakan Anda membandingkan, lalu Anda membandingkan? Saat ini, Lingxia Tianzun berkata, oke, diam saja, cari seseorang untuk guru beri kamu pertanyaan. Setelah itu, Lingxia Tianzun melihat ke arah Li Xin dan berkata, pergi dan temukan Ling Lao. Mendengar kata, Ling Lao, kecuali Tan Yun dan Lingxia Tianzun, ekspresi kekaguman muncul di wajah semua orang. Karena Ling Lao adalah orang pertama di alam Dewa Hongmeng dengan pengetahuannya tentang alat pemurnian, dan sekarang dia adalah guru Dewa peringkat suci. Ibu yang baik. Setelah Li Xin menjawab, dia keluar dari aula. Ketika dia melewati Tan Yun, dia berhenti dan tersenyum, meskipun menurutku kamu bukan lawan Zhao Wuyi, tapi aku tetap mendukungmu untuk menang. Setelah berbicara, Li Xin melangkah keluar dari istana. Melihat wanita tercinta itu begitu baik kepada lawannya, Zhao Wuyi harus menekan amarahnya di dalam hatinya. Jing Yun, aku akan membiarkanmu kalah nanti. Pada saat ini, Tan Yun mentransmisikan suara dengan nada ingin tahu, Mu Zhen, siapa Lao Ling? Melihat ekspresi orang lain, sepertinya dia sangat ahli dalam menyempurnakan alat. Yah, itu sangat kuat. Mu Zhen Tianzun berkata dengan transmisi suara yang tenang, namun, kamu mengenal orang ini. Saya tahu. Tan Yun bingung. Ya, Mu Zhen Tianzun berkata dalam transmisi suara, dia adalah mantan anak didik Mu Lingtong, dan sekarang dia adalah instrumen tingkat dewa peringkat suci. Tan Yun menghela nafas secara diam-diam, tetapi dia tidak menyangka bahwa bocah perkakas kecil di sebelahnya di masa lalu sekarang adalah master perkakas suci peringkat suci.
Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Ya, saya ingat dia. Bakat kerajinannya berbeda dari orang biasa. Saya pikir dia telah dibunuh oleh Ling Xia Tianzun. Saya tidak pernah berpikir bahwa dia juga mengkhianati saya." "Kau salah paham dengannya," Mu Zentianzun berkata dalam transmisi suara, "Di masa lalu, setelah kamu mati, dia lebih baik mati daripada tunduk pada Ling Xia Tianzun." Hanya saja Ling Xia Tianzun menangkap keluarganya, mengancamnya, dan membiarkannya menyempurnakan senjata untuknya. Sampai sekarang, keluarganya masih dikendalikan oleh Ling Xia Tianzun. Setelah mendengar ini, Tan Yun berkata melalui transmisi suara, "Apakah ini benar?" "Itu benar," Mu Zentianzun berkata dengan suara. "Ranah apa dia sekarang?" tanya Tan Yun. "Itu adalah ranah Raja Dewa kelas 8. Mu Zentianzun berkata, "Dia bisa dipercaya." Sementara Tan Yun dan Mu Zentianzun sedang melakukan transmisi, Li Xin dan seorang lelaki tua berambut abu-abu melangkah ke Aula Tianzun. Ling Tong telah melihat Tuan Tianzun. Ling Tong menghadap Ling Xia Tianzun dengan ekspresi acuh tak acuh. "Jika Anda berubah menjadi orang lain, Ling Xia Tianzun telah membunuhnya, tetapi Ling Tong tidak akan membunuhnya. Hanya ada satu alasan, karena dia adalah seorang dewa suci pemurnian. Alat pemurnian telah lama menjadi pahlawan di dunia Dewa Hongmeng." Ya, Ling Xia Tianzun telah lama terbiasa dengan penampilan Ling Tong, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Saya memanggil Anda hari ini karena saya ingin Anda menemukan beberapa masalah selama proses pemurnian dan menguji kedua murid saya. Tuan Tianzun, jika Anda bersaing dengan teknik pemurnian, Anda tidak perlu lelaki tua itu untuk menulis pertanyaan." Ling Tong berkata, "Biarkan mereka memurnikan senjata ajaib secara langsung. Siapapun yang memurnikan peringkat tinggi secara alami adalah pemenangnya." Ling Xia Tianzun menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dengan cara itu benar-benar membuang-buang waktu. Jika Anda memperbaiki artefak Tianzun, bahkan jika itu disempurnakan dalam senjata ajaib ruang dan waktu, dunia luar akan memakan waktu ribuan tahun. Tianzun ini tahu bahwa kamu memiliki kemampuan untuk menguji siapa yang memiliki keterampilan yang lebih dalam menyempurnakan alat, jadi ikuti saja kata-kata dari Tianzun ini." Setelah mendengar ini, Ling Tong berkata, "Baiklah, saya mengerti." Setelah itu, Ling Tong mengabaikan Tan Yun dan yang lainnya, "Siapapun yang bermain dengan siapa, berdirilah." Zhao Wui sudah lama terbiasa dengan ketidakpedulian Ling Tong, dan dia melangkah keluar. Tan Yun juga maju selangkah dan melengkungkan tangannya ke arah Ling Tong. Alis putih Ling Tong sedikit bergetar, dan berkata dengan samar, "Orang tua itu mengajukan pertanyaan, dan kalian saling bertanya satu sama lain. Siapapun yang bisa menjawabnya, dan jawaban yang lebih benar akan menang. Demi keadilan, sehingga tidak ada kecurigaan untuk menyuarakan salah satu dari kalian." Tan Yun dan Zhao Wui berkata serempak, "Ini senior." Di tengah kejutan kekosongan, Ling Tong menyatakan kesadarannya sendiri dan memandang keduanya dan berkata, "Siapa di antara kalian yang akan mulai?" Zhao Wui memandang Tan Yun dan berkata, "Adik laki-laki, aku akan membiarkanmu duluan."